Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 1 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Marjana Fahri, SSTMS. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan judul materi Perkembangan Hukum Pemerintah Daerah. Selamat menyaksikan. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Nurmelia dengan NIM 742352020007. Lalu yang berikutnya ada Amiruddin dengan NIM 742352020028. Selanjutnya ada Ismayanti dengan NIM 742352020015. Selanjutnya ada Fadila Eka Nur Yusma dengan NIM 7423519088. Selanjutnya ada Hanisa Rohana Saputri dengan NIM 01184063. Selanjutnya ada Rani Novita Ramadana dengan NIM 742352020022. Selanjutnya ada Lika Yuliastuti dengan NIM 742352020014. Dan yang terakhir ada Anissa Oktaviani dengan NIM 742352020025. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Hukum Pemerintah Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam arti lain, pemerintahan adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 Ayat 1, kemudian Pasal 17 Ayat 1, dan Pasal 3, Pasal 18, Pasal 18A, 18B, dan Pasal 20, Pasal 22 Ayat 2, dan Pasal 22E Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah yakni yang pertama asas desentralisasi. Asas ini merupakan penyerahan urusan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahnya sendiri. Yang kedua yakni asas dekonsentrasi. Asas ini berarti tidak dekonsentrasi, yang berarti dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menempatkan pejabat-pejabatnya di daerah yang bertugas sebagai tangan pemerintah pusat di daerah. Asas dekonsentrasi ini menurut pandangan Effendi adalah menitik beratkan pada pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ-organ di bawahnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip administratif. Jadi yang diserahkan ke bawahnya hanyalah wewenang untuk bertindak dan wewenang untuk mengambil keputusan, sedangkan tanggung jawab terhadap masyarakat tetap berada pada tangan DPR, yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang ketiga yakni asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan yaitu penugasan
dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini juga membuat daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Akan tetapi harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti ketika sebuah hal menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan dari undang-undang tersebut. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang serta kewajiban. Ketiga hal tersebut secara nyata sudah ada dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Selain itu, memiliki potensi untuk terus berkembang serta hidup sesuai dengan potensi dari daerah tertentu. Adapun prinsip yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus sesuai serta diperhatikan mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan-tujuan yang akan dicapai menurut prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah mampu dan dapat memberdayakan daerahnya masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang luas. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 setelah dikeluarkannya Maklumat Nomor 10 Tahun 1945 yang mengubah kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat dengan KNIP dari pembantu presiden menjadi badan legislatif yang tugasnya sehari-hari dilakukan oleh Badan Pekerja atau BPKNIP. Maka pada tanggal 30 Oktober 1945, BPKNIP ini mengeluarkan pengumuman nomor 2 mengenai rancangan undang-undang tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Nah, berdasarkan usul rancangan undang-undang tersebut yang kemudian disetujui oleh pemerintah, maka pada tanggal 23 November 1945 ditetapkanlah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur kedudukan dan kekuasaan KND, namun undang-undang ini dapat dianggap sebagai peraturan desentralisasi yang pertama dari Republik Indonesia. Undang-undang ini menetapkan adanya 3 jenis daerah yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan istilah daerah besar dan daerah kecil. Nah, adapun beberapa faktor yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menurut catatan KAHIN adalah yang pertama, secara umum untuk menertibkan KNID. Yang kedua, untuk membuka jalan bagi pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap KNID. Yang ketiga, untuk menjamin keserasian dalam pelaksanaan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat, untuk mengurangi unsur kekuatan KNID yang menentang pemerintahan pusat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, ada 2 jenis pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan yang memiliki KNID dan pemerintahan yang tidak memiliki KNID. Pemerintahan daerah yang memiliki KNID adalah pemerintahan daerah yang otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yakni karesidenan, kabupaten, dan kota atau daerah lain yang mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pemerintahan Republik Indonesia daerah lain seperti provinsi kecuali Sumatera, kawedenan, dan kecamatan
tidak memiliki KNID, sehingga daerah-daerah tersebut seperlunya diperlakukan sebagai wilayah administratif. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, susunan pemerintahannya bersifat dualistik karena ada dua penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, pemerintahan yang dilakukan bersama-sama oleh KNID, Badan Eksekutif, dan Kepala Daerah. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya dilakukan oleh kepala daerah yang terlepas dari KNID dan Badan Eksekutif. Kemudian yang kedua, pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 bermaksud mengadakan keseragaman dalam pemerintahan daerah bagi seluruh Indonesia dan membahas tingkatan badan-badan pemerintahan daerah sedikit mungkin. Adapun 3 tingkatannya yaitu provinsi, kabupaten, dan kota besar. Undang-undang ini juga bertujuan menghapuskan dualisme dalam pemerintahan daerah dan hendak memberi hak otonomi dan medwebin seluas-luasnya kepada badan-badan pemerintahan daerah yang tersusun secara demokratis atas dasar permusyawaratan. Menurut undang-undang ini, pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah atau yang disingkat dengan DPD. Nah, jabatan kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang karena jabatannya menjadi ketua atau anggota DPD. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sistem yang dianut ialah bahwa tiap-tiap daerah otonom dalam undang-undang pembentukannya diperinci wewenang diserahkan kepada daerah dan segala yang tidak disebutkan dalam perincian itu tetap termasuk wewenang pemerintah pusat. Nah, asas-asas yang dikembangkan melalui undang-undang ini adalah asas demokrasi liberal. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 membuka kemungkinan dibentuknya daerah-daerah swapraja menjadi daerah-daerah istimewa dengan tingkat masing-masing menurut keadaan, tradisi, dan asal-usul daerah yang bersangkutan. Maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menganut ada otonomi material dan formal. Akan tetapi yang lebih menonjol adalah asas materialnya, karena daerah otonom tidak memanfaatkan dengan baik ketentuan pasal 28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Menurut undang-undang ini, daerah dibedakan dalam 3 tingkat, yakni daerah swatantara atau istimewa, tingkat 1 setingkat provinsi, membawahi seluruh daerah atau istimewa. Swatantara tingkat 2 setingkat kabupaten dan kota praja atau kota besar atau kecil. Dalam hal ini, otonomi daerah, undang-undang ini menganut sistem otonomi real. Urusan-urusan pusat dan urusan rumah tangga daerah tidak ditetapkan secara rinci, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan real pusat atau daerah berdasarkan keadaan dan faktor nyata. Kemudian, pada penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah, Perpres ini bertitik berat pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru antara lain pemusatan pimpinan pemerintah dan di tangan kepala daerah dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian atau BPH dan DPRD yang diketuai oleh kepala daerah bekerja menurut sistem demokrasi terpimpin. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, di mana perubahan fundamental mengenai organ pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yaitu 1. Tidak dilengkapnya lagi jabatan Ketua DPR gotong royong oleh Kepala Daerah. 2. Dilepaskannya larangan keanggotaan pada sesuatu partai politik bagi Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintahan Harian. Dan terakhir yaitu tidak lagi Kepala Daerah didudukan secara konstitutif sebagai sesepuh daerah. Selanjutnya materi
mengenai pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah berlaku mulai tanggal 23 Juli 1974. Undang-undang ini dinamakan Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah karena dalam undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan daerah, yang berarti bahwa dalam undang-undang ini diatur pokok-pokok penyelesaian tugas dan urusan pembantuan di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi daerah dianut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi yang seluas-luasnya ialah bahwa daerah diberi wewenang untuk mengelola semua urusan pemerintahan kecuali urusan yang tetap dipegang pusat. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konfigurasi politik begitu mempengaruhi arah politik hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerintah daerah yang berdampak terjadinya sejumlah pergeseran kewenangan pemerintah daerah. Dengan undang-undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Sedangkan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atau desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konfigurasi politik begitu memengaruhi arah politik hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerintah daerah yang berdampak terjadinya sejumlah pergeseran kewenangan pemerintah daerah. Dengan undang-undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Sedangkan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam undang-undang ini diatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Kesimpulan yang dapat kami berikan pada video ini, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.